Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali di mata kuliah kalkulus ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan ke aplikasi turunan yaitu tentang masalah praktis optimasi yaitu maksimum minimum. Untuk lebih jelasnya kita lihat coba kerjakan sama-sama untuk contoh soalnya ya. Untuk kasusnya seperti apa. Nah, misalkan seperti ini. Diketahui ada sebuah papan ya yang berukuran panjang 24 kaki dan lebarnya itu 20 sepanjang 9 kaki gitu. Oh, inci di sini ya. Oke, sorry, inci di sini panjang lebar panjang 24 inci dan lebar 9 inci, di mana masing-masing pojok dari papan tersebut itu dipotong sepanjang X satuan gitu ya, X satuan panjang di sini inci. Nah, yang jadi pertanyaan ketika potongan-potongan ini dihilangkan dan kita buat suatu bangun tanpa tutup, di sini pertanyaannya tentukan dimensi atau ukuran dari, bisa kita katakan mungkin ini balok ya. Tentukan dimensi atau ukuran dari balok yang terdiri panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa supaya diperoleh volume balok maksimum. Nah, di sini yang menariknya itu ada kata maksimum gitu ya. Nah, tentukan ukuran maksimum. Dari sketsa grafik ini kita lihat yang tadinya mungkin ini persegi panjang, ketika pojoknya masing-masing kita potong sepanjang X dan kita lipat menjadi bangun balok tanpa tutup gitu. Jadi kayak balok tapi tanpa tutup, kotak tanpa tutup lah ya. Nah, berarti dari sini kita lihat untuk ukuran panjangnya, berarti ini karena ini masing-masing pojok ini X, ini masing-masing X, sehingga sisanya yang menjadi panjang itu adalah 24 min 2X, sehingga panjang sama dengan 24 min 2X. Kemudian untuk lebar, dari sini ke sini itu X, dari sini ke sini X, sehingga ini sisanya adalah 9 min 2X. Lebar sama dengan 9 min 2X. Kemudian tinggi, tingginya itu adalah X. Nah, ketika sudah diperoleh ukuran-ukurannya dalam bentuk ini, maka kita buat dulu bentuk volume. Rumusnya berarti panjang kali lebar, di mana panjang kali lebar dan dikali tinggi. Oke. Nah, langkah pertama ketika ada kasus seperti ini mungkin dibuat dulu sketsa grafik seperti tahap ini. Kemudian sederhanakan ukuran-ukuran yang diketahui berdasarkan data yang ada, dan yang berikutnya itu adalah buat rumus di mana dibuat fungsi di mana fungsi itu yang menjadi fungsi tujuan, yaitu yang fungsi yang akan kita optimasikan maksimum atau minimum. Nah, dari grafik ini kita lihat bahwa Vx sama dengan tadi 24, kita tulis kembali Vx sama dengan dari sini 24 min 2x kali panjang kali lebar 9 min 2x kali tinggi. Dengan perkalian biasa, perkalian silang biasa, maka ini kita peroleh menjadi bentuk suatu persamaan pangkat 3 gitu ya. Nah, bentuk persamaan umum, bentuknya persamaannya dengan dikalikan, maka diperoleh bentuknya menjadi, kita lihat sebentar, diperoleh bentuknya menjadi 24 kali 9 nanti menjadi 216 X dikurangi 66 X pangkat 2 tambah 4X pangkat 3. Nah, ini bentuk untuk rumus volume. Oke. Nah, tadi ada kata maksimum. Ingat pada materi sebelumnya bahwa untuk maksimum itu ada 3 kemungkinan posisinya. Yang pertama itu di ujung interval. Oke.
Nah, yang kedua itu ada pada titik stasioner, di mana titik stasioner turunan pertama sama dengan 0, ini disebut titik stasioner, dan yang ketiga itu di titik singuler. Titik singuler di mana titik turunannya itu tidak ada di titik itu gitu ya. Nah, karena ini polinom, maka untuk poin 3 tidak memiliki, maka untuk fungsi ini tidak memiliki titik singuler karena terdefinisi. Nah, untuk ujung interval kita tentukan dulu fungsi Vx, volume Vx itu sama dengan 216x min 66x pangkat 2 tambah 4x pangkat 3, ini terdefinisi untuk x berapa? Nah, kalau kita lihat untuk ukuran ini, itu maksimum kita potong itu adalah kita tinggal bagi dua, berarti ini ke maksimumnya itu dipotong menjadi sampai 4,5 ya, meskipun itu nggak mungkin. Berarti potongan persegi kecil ini itu adalah dari 0 sampai 9 per 2. Maka daerah ini terdefinisi dari 0 sampai 9 per 2 gitu ya. Oke, nah berarti untuk yang pertama ujung interval berarti ketika dicek V0 maka itu hasilnya ya 0. Artinya ketika X-nya 0 maka tidak akan terbentuk suatu dimensi 3 gitu ya. Pun juga sama untuk P9 per 2 nanti bisa disubstitusi langsung ke fungsi Vx ini maka akan memberikan hasil yang sama yaitu 0. Nah ini untuk ujung interval. Berarti di ujung interval itu ya 0 nilainya ya. Nah, kemudian kita lihat pada kasus di mana titik stasioner. Titik stasioner itu ketika turunan pertama sama dengan 0, berarti kita turunkan. Berarti kita diperoleh turunannya itu yaitu menjadi 216x diturunkan jadi 216 dikurangi 2 kali 66 itu 132x, kemudian ditambah 4 kali 3 12, x pangkat 2 itu sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan, ini kita bagi 12. Berarti kalau kita bagi 12 menjadi x kuadrat, kalau kita susun jadi x kuadrat min 11x, dari sini ditambah 18. Oke, nah kemudian kita faktorkan menjadi x min 9, x min 2 sama dengan 0. Kemudian diperoleh dari sini x sama dengan 9 dan x sama dengan 2. Nah, kita lihat meskipun ada dua nilai X, yaitu ketika X sama dengan 9 dan X sama dengan 2, tapi lihat pada saat awal kita sudah mengklaim bahwa X didefinisikan dari 0 sampai 9 per 2. Nah, berarti ini tidak perlu kita substitusikan. Kenapa? Karena di luar dari daerah definisi ini. Sehingga untuk volume maksimum itu Vx max diperoleh ketika X sama dengan 2. Berapa nih nilai volume maksimumnya? Kita substitusi, berarti Vx boleh substitusi ke sini atau substitusi ke sini sama saja 24 min 2 kali 2 dari sini 9 min 2 kali 2 kali 2 sama dengan berarti volume maksimumnya itu sama dengan berapa? 200. Berarti kalau di sini satuannya inci, inci pangkat 3 gitu ya. Satuan volume gitu. Nah, ini untuk menjawab balik lagi ke pertanyaan awal tadi, tentukan ukuran maksimum dari kotak. Oke, berarti kalau X-nya sama. Karena ini diperoleh nilainya maksimum, ketika X-nya 2, maka ketika X-nya 2 kita diperoleh panjang sama dengan 24 min 2 kali 2. Jadi sama dengan panjang 20, lebar 9 min 2 kali 2. Berarti sama dengan 5 dan tinggi itu sama dengan X sama dengan 2. Jadi ukuran kotaknya itu berarti panjang 20, lebar sama dengan 5, tinggi sama dengan 2. Nah, oke, itu untuk kasus 1. Hal menarik dari kasus 1 ini, jadi ketika ada soal optimasi, langkah pertama kita tentukan dulu, buat dulu sketsa grafik berdasarkan data yang diketahui. Dalam hal ini kita buat sketsanya dalam berupa persegi panjang dan kotak tanpa tutup. Nah, setelah itu baru kita tentukan ukuran-ukuran berdasarkan data yang diketahui. Ketika data sudah diketahui, baru kita buat fungsi objektif atau fungsi sasaran yang akan kita tentukan maksimum dan mini atau minimumnya ya. Itu untuk kasus 1. Sekarang kita coba untuk kasus 2.
Misalkan ada seperti ini, seorang petani memiliki kawat 100 meter dan akan dibuat dua buah kandang yang identik sama gitu ya. Seperti pada gambar 3. Jadi kandangnya itu kalau lihat dari buku kalkulusnya itu sumbernya itu kandangnya itu berbentuk seperti ini ya. Jadi kandangnya ini dianggap apa identik sama kandangnya kanan kirinya. Nah, dianggap seperti ini kandangnya. Oke, ini ukurannya Y dan ini X, ini X dan ini X. Nah, masing-masing kawat 100 gitu ya. Nah, berdasarkan keterangan ini, tentukan ukurannya dalam hal ini mungkin berapa X dan berapa Y supaya diperoleh di sini luas maksimum. Nah, berarti tujuan kita harus buat fungsi luas. Oke, nah berarti fungsi luasnya seperti apa? Oke, nah dari data ini, dari sketsa ini kita lihat. Nah, kalau kita punya kawat 100, berarti dipakai dari sini ke sini itu Y, dipakai ke sini, dari sini ke sini itu Y juga, berarti ada 2Y. Di sini ada X, ada X, ada X. Oh, X-nya ada 3, kita buat jadi 3X. Tambah jumlah total kawat harus 100 meter. Ini persamaan yang pertama. Kemudian dari luas, kita lihat di sini. Luasnya ini kalau kita anggap jadi satu kesatuan, berarti itu luas. Oke, biasanya notasinya A atau E lah. Di sini A itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya Y, lebarnya X, berarti X kali Y. Nah, ini fungsi yang akan kita optimasikan atau kita sebut fungsi tujuan atau fungsi sasarannya gitu ya. Nah, di sini ada dua variabel, ada X, ada Y. Nah, kita sederhanakan dulu. Berarti dari bentuk ini kita bisa buat Y sama dengan 100 dikurangi 3X dibagi 2. Sehingga bentuk luas bisa kita reduksi, bisa kita sederhanakan jadi semuanya dalam variabel X. Sehingga luas X kali Y, nah untuk variabel Y-nya diganti jadi 100 min 3X per 2. Oke, sehingga bentuk luasnya menjadi berapa? Menjadi dari sini berarti 100 dibagi 25 jadi 50X dikurangi 3 per 2X kuadrat. Nah, ini bentuk luasnya. Jadi luasnya dalam variabel X. Oke. Nah, seperti biasa kita lihat karena semuanya dalam variabel X, kita definisikan dulu. X-nya dari berapa sampai berapa? Berarti X-nya di sini ada 3. Andaikan maksimum semuanya dibuat dalam X saja gitu. Berarti kan ada 3X, berarti 100 dibagi 3. Berarti X-nya dari 0 sampai 100 per 3. Oke. Karena ini polinom, berarti kan tidak memiliki titik kritis. Berarti calon kemungkinan maksimumnya itu ada dua. Yang pertama ujung interval. Di sini. Oke, seperti biasa ketika ujung interval A-nya 0 itu pasti 0 dan ketika A-nya 100 per 3 juga akan sama dengan 0. Yang kedua, titik stasioner. Stasioner itu terjadi ketika apa? Turunan pertama itu sama dengan 0. Berarti kita turunkan bentuk yang ini. Berarti ini menjadi 50 min 3X sama dengan 0. Sehingga dari sini diperoleh X min 3X sama dengan min 50X sama dengan 50 per 3. Nah, pertanyaannya itu adalah sama seperti tadi. Berapa ukurannya? Nah, berapa ukurannya? Berarti dari sini kita tentukan. Kalau X-nya seperti ini, substitusi ke persamaan ini. Jadi ketika X-nya 50 per 3, maka Y sama dengan 100 dikurangi 3 kali 50 per 3 per 2. Jadi Y sama dengan 25 meter. Sehingga ukuran dari kandang yang hendak dibuat supaya diperoleh luas maksimum berarti panjangnya itu berarti dari sini panjangnya itu harus 25 meter dan lebar itu sama dengan 50 per 3 meter supaya diperoleh luas maksimum. Kalau pertanyaannya berapakah luas maksimum? Ya tinggal disubstitusi luas maksimum ke sini gitu ya.
Ketika ini disubstitusi ke sini, maka diperoleh luas maksimum berarti 50/3, 100 dikurangi 3, 50/3/2. Sehingga diperoleh kalau dibuat desimal menjadi 416,67 meter persegi. Oke. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.